Iya, jadi kalau saya termasuk yang masih mempunyai, saya secara pribadi ya, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah memberikan gaya hidup sehat karena saya dengan aktivitas saya, karena saya masih bekerja, saya masih melakukan pelayanan, saya masih operasi karena kebetulan saya dokter bedah. Maka salah satu upaya yang kita lakukan, kalau saya pertama berdoa supaya jangan sampai sakit, itu yang pertama. Yang kedua, memang istirahat ya, istirahat harus cukup lah, istirahat cukup. Biasanya saya sekitar 4-5 jam udah cukup sebenarnya untuk kemudian tidur, tapi benar-benar tidur yang tidur penuh lah. Nah, selain yang lainnya tentunya adalah tetap dengan makan yang teratur gitu lah. Tapi ini memang masih perlu ditingkatkan karena saya masih dengan BMI yang sekitar 30, jadi saya tetap harus menjaga ini, karena salah satu upaya untuk menjaga kesehatan kita adalah jangan sampai kita masuk dalam kategori yang dengan BMI lebih dari 22 atau 25 gitu ya. Dan itu menjadi satu upaya yang juga sama juga yang saya lakukan, seperti juga nanti saya sampaikan kepada yang lain supaya kita benar-benar menjaga kesehatan dengan menjaga berat badan kita itu. Ya, kalau saya agak berat ini Mas Herdi, karena olahraga yang paling bisa saya lakukan ya hanya ringan di rumah ya, karena waktu yang memang masih belum menyesuaikan ya. Tapi target dengan berat badan di bawah 80 itu menurut saya sih, kalau saya ya, walaupun itu BMI-nya masih tinggi, itu sudah cukup gitu loh. Dan itu benar kita bisa rasakan ya. Pada saat saya udah turun 5 kilo, lebih terasa enteng dan tidak terasa berat lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa semakin turun aja. Ya, saya hanya sepeda statis aja di rumah, kalau itu pun ada waktu ya. Sambil hanya sekedar pergerakan ringan ya, sit up gitu-gitu aja sih. Saya sebenarnya tidak memantang sih ya, tidak ada pantangan ya. Saya semuanya saya makan, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak ada hipertensi, saya nggak ada diabetes, saya nggak ada gula. Dan memang alhamdulillah juga saya tidak ada keturunan penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi tetap saya berupaya untuk menjaga kesehatan. Yang paling penting asupan yang ini ya, dan saya selalu diingatkan oleh istri saya juga bahwa buah, minum yang banyak itu harus. Minum air putih yang banyak sama buah-buahan, sayur itu harus ada di dalam setiap kita. Kalau perlu kadang-kadang setiap malam kita agak sedikit dipaksa juga harus makan buah, itu yang selalu kita lakukan. Saya kebetulan sejak sekolah di SMA, ya SMP sebenarnya, SMP, SMA, bahkan kemudian saya kuliah di kedokteran, saya udah terbiasa untuk ikut di dalam setiap aktivitas kegiatan kemahasiswaan gitu loh ya. Dan saya selalu menjaga komunikasi dan networking yang kita bangun, dan pada saat kemudian saya diberikan amanah di situ, karena lembaga kesehatan MUI ini pun sebenarnya baru saja pada saat setelah pertemuan munasnya MUI pada tahun 2020. Karena kepentingan pada saat itu setelah ada problematika terkait dengan COVID gitu. Dan saya kira dalam aktivitas saya secara pribadi sebagai bagian dari masyarakat, ya seperti halnya saya juga pernah di ISMI, ya Ikatan Cendekiawan Muslim, ataupun saya juga di lembaga-lembaga yang lain juga, termasuk lembaga masyarakat yang lain, saya ada di Yayasan Sadar Gizi dan sebagainya. Saya kira buat saya itu adalah satu bagian yang jika memang saya diberikan amanah, saya akan jalankan dengan baik sebagai profesional dokter yang tentunya itu berkaitan juga dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu konsen saya di situ sebenarnya. Jadi saya tidak hanya melihat dari perspektif yang lain-lain, tapi lebih ke arah memang bahwa sebagai bagian dari kelompok profesi kedokteran kesehatan, maka kita punya tanggung jawab untuk berkaitan juga dengan kesehatan masyarakat. Ya, saya tidak bicara bahwa saya sudah menjadi ideal, orang tua yang ideal ya. Tapi
dari awal ya, dan itu menjadi komitmen saya dengan pasangan ya, termasuk dengan anak gitu loh. Walaupun ya kadang-kadang suka diprotes juga sama anak. Tapi karena ini yang kemudian akhirnya merubah kita, terus terang merubah dalam artian siklus tidur kita agak malam terus terang. Karena saya kadang pulang malam ya, saya sempatkan waktu walaupun hanya sejam itu ngobrol sama istri sama anak-anak juga, sehingga anak-anak pun akhirnya terbiasa tidur pun juga di atas jam 11 malam gitu loh, jam 12 malam itu, karena kadang-kadang kita disitulah kita waktu yang bisa saya maksimalkan gitu loh, untuk bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah saya mengikuti semua perkembangan anak dari mulai dia kecil sampai sekarang pun, sehingga ya dari perspektif saya masih bisa dekat sama anak-anak gitu. Ya, kalau saya yang penting peran keluarga menjadi sangat penting gitu ya. Kita paham bahwa dengan situasi sekarang, kebutuhan ekonomi sekarang, maka kadang-kadang banyak anak yang kemudian kurang mendapatkan sentuhan secara langsung daripada orang tua. Sehingga ini menjadi penting gitu loh. Tidak bisa lagi kita menerapkan satu upaya-upaya yang kemudian doktrin sekarang. Kita tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus membawa satu iklim demokrasi di dalam keluarga, sehingga komunikasi itu kita bisa intens dengan tetap membuka semua problematika ya, dan kemudian kita sebagai orang tua membuka diri juga untuk mendapatkan masukan ataupun apapun yang dikeluhkan oleh anak kita gitu. Dan itu saya kira itu menjadi sangat penting. Pada saat keterbukaan itu kita sudah bangun, maka anak tidak ada tempat lagi berkomunikasi dengan yang lain, karena dia cukup orang tua saya sangat mendukung, bahkan sangat kemudian mengetahui tentang problematika yang ada. Karena kalau umpamanya itu keran itu ditutup, maka dia akan mencari pelampiasan untuk, nah disitulah potensi-potensi yang akan bisa terjadi, sehingga akhirnya muncullah istilahnya itu ya masalah, bukan hanya narkoba saja sebenarnya, masalah kepribadian dan sebagainya, itu adalah karena diawali dengan karena dari keluarga. Tapi pada saat kemudian di keluarga itu kita bisa bangun, dan kalau saya termasuk yang konservatif, ya artinya apa? Anak saya alhamdulillah tidak suka keluar rumah. Mereka lebih banyak di rumah dan kemudian berdiskusi. Tapi kalaupun kita mau keluar, kita sama-sama. Mau kemana, mau ini kita usahakan selalu bersama-sama gitu loh. Dan itu menjadi sangat penting sebenarnya. Jika kalau itu dilakukan, insya Allah menjadi satu upaya utama sebenarnya. Terlepas dari kita juga harus mendidik dari sisi agama, moral, ataupun dari sisi pendidikannya dan sebagainya. Itu adalah satu upaya yang nanti kita juga harus lakukan. Tapi yang penting bagi kita sebagai orang tua, kita harus bisa membuka diri, dan hotline center 24 jam itu ada di kita gitu loh. Jadi kapanmu jangan nggak ada lagi kata-kata sebentar ya, ayah lagi sibuk, sebentar ya, ini nggak bisa. Kapanpun dia mau ngomong, kita harus siap. Yang penting.